Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat, luar biasa. Adakah yang tidak hadir hari ini? Wah, semuanya hadir? Bagus. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa hari ini akan dipimpin oleh Mamas. Silakan Mamas. Terima kasih Mamas. Biar lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan, meliputi pengenalan terhadap konduktor dan isolator, serta mengenal sifat hantaran panas benda di sekitar. Dan hari ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah 1. Siswa mampu mengetahui jenis benda berdasarkan kemampuan menghantar kalor atau panas. 2. Siswa mampu mengetahui macam-macam perpindahan kalor atau panas. 3. Siswa mampu mengetahui contoh perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam perpindahan kalor, alangkah baiknya kita harus memahami dan mengetahui prinsip perpindahan kalor. Nah, anak-anak, prinsip perpindahan kalor adalah besar kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Anak-anak ibu, tahu nggak sih bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan ada juga yang tidak bisa menghantarkan panas. Berikut adalah contoh jenis benda berdasarkan kemampuan menghantar kalor. 1. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya besi dan aluminium. 2. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya ada pada kayu dan kain. Jadi, anak-anak sekarang tidak perlu heran lagi saat melihat ibu di rumah mengangkat panci atau kompor dengan kain di tangannya. Karena kain termasuk benda isolator yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Selanjutnya, pernahkah anak-anak ibu merasa bingung saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendok akan menjadi panas? Atau mengapa saat kita dekat di api unggun, badan kita menjadi hangat? Adakah yang tahu jawabannya? Iya, betul. Anak-anak ibu harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Macam-macam perpindahan kalor yang pertama adalah secara konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh perpindahan secara konduksi dapat kita temui. 1. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya
ketika kita memegang kembang api yang sedang dibakar. 2. Knalpot motor menjadi panas saat mesin sedang dihidupkan. Ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. 4. Sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Selanjutnya, perpindahan kalor atau panas yang kedua, yaitu secara konveksi atau aliran. Konveksi atau aliran adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Konveksi sendiri terjadi pada zat cair dan gas. Ini bisa kita rasakan pada udara atau angin. Contoh perpindahan secara konveksi bisa kita temui: 1. Gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. 2. Gerakan naik dan turun kacang hijau, kacang kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. 3. Terjadinya angin darat dan angin laut. 4. Gerakan balon di udara. 5. Asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Selanjutnya, perpindahan kalor atau panas yang ketiga, yaitu secara radiasi atau aliran. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contoh perpindahan secara radiasi adalah: 1. Panas matahari yang sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. 2. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. 3. Menetaskan telur unggas dengan lampu. 4. Pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Setelah mendengarkan materi dari Ibu tadi, Ibu minta anak-anak sekarang duduk berkelompok seperti biasa, karena Ibu akan memutarkan video yang nantinya akan ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah semua sudah duduk berkelompok, sebelum kita melakukan eksperimen, Ibu minta kalian memperhatikan video pembelajaran yang akan Ibu putar. Silakan. Animasi percobaan perpindahan kalor, konduksi. Nah, setelah menonton video pembelajaran tadi, silahkan dikerjakan pertanyaan berikut dan dikumpul dalam waktu 10 menit. Waktu habis, silahkan dikumpul. Adakah anak-anak Ibu yang masih belum paham dalam materi ini? Sudah paham semua ya? Wah, pinter-pinter semua ternyata anak Ibu. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan singkat tentang materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu antara beberapa bagian yang terhubung. 2. Panas berpindah dari benda yang bersuhu dingin ke benda yang bersuhu lebih rendah. 3. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, silakan dikerjakan tugas evaluasi berikut ini. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ingat pesan Ibu ya, dengan giat belajar, gapai prestasi, raih cita-cita. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca bersama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.